Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan bahas kesalahan-kesalahan tadi yang sudah dibahas di video-video sebelumnya tentang kesalahan properti lebih dalam ya. Kesalahan pertama adalah terutama yang basisnya pelipuran properti syariah atau berbasis bisnis properti syariah. Kesalahan yang sering terjadi adalah kesalahan di bidang akad. Nah, ini banyak banget kita tidak memahami akad-akad yang terjadi. Maka akan ada satu pembahasan yang cukup panjang atau detail tentang pembahasan tentang akad. Mau nggak mau dalam bisnis properti syariah yang mempengaruhinya adalah akad-akadnya. Teman-teman, nanti kita akan membahas tentang bagaimana rukun-rukun akad, mulai dari pelaku akadnya yang memang harus memenuhi syarat, objek akadnya, ijab qabul, maupun syarat-syarat lain yang mengikuti agar transaksi itu bisa sah. Banyak orang menjalankan bisnis tapi tidak memahami konsekuensinya. Jadi dalam bisnis pelipuran, terutama pelipuran syariah ini, kita konsekuensinya bukan tentang untung rugi saja, tapi tentang keberkahan, tentang pahala dan dosa, tentang akhirat kelak gitu. Jadi teman-teman harus persiapkan dengan benar ya. Nanti ada macam-macam akadnya ya. Dalam bisnis properti, akad dalam bisnis prosesnya cukup panjang. Mulai dari permodalannya kita menggunakan akad. Ya, misal menggunakan akad syirkah kah, akad jual beli dalam pembangunan perusahaannya. Gitu. Apakah kita menggunakan akad syirkah, pembangunan PT dalam nanti teman-teman menjalankan bisnisnya terhadap tim ketika punya tim atau punya karyawan. Kita bahkan menggunakan akad, salah satunya misal akad ujroh dalam bidang pemasarannya, baik itu dikerjakan sendiri maupun di subkonkan dengan agensi, itu akan menggunakan akad. Maupun dengan konsumen itu dengan akad. Jika akadnya saja salah, ini bisa menyebabkan permasalahan di properti itu sendiri, terutama di bisnis pelipuran itu sendiri. Jadi tolong perbenari akadnya. Indikasinya kalau akadnya salah, kita bisa terjadi yang namanya zolim, bisa menzolimi banyak orang. Kalau akadnya salah juga, kita akan banyak terjadi goror karena syarat-syaratnya tidak memenuhi gitu. Atau bisa juga terjadi riswah dalam bisnis prosesnya, atau terjadi maisir dan lain-lainnya. Jadi kesalahan pertama yang sering terjadi di bisnis properti adalah memahami konsepsi tentang bisnis syariah lebih dalam. Terutama salah satu contoh kasusnya adalah memahami konsepsi akad dengan benar dan penggunaan akadnya dengan benar. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang konsepsi akad yang lebih dalam lagi. Tapi tolong teman-teman berhati-hati di kesalahan pertama adalah tentang konsepsi akad. Jadi hindari kesalahan-kesalahan yang bakal terjadi, baik itu akad secara syariah maupun akad dengan hukum-hukum positif. Kesalahan kedua di bisnis properti, terutama di bisnis pelipuran properti, adalah kurangnya ilmu ya. Kurangnya ilmu ini banyak ya. Jadi minimal kita sebagai seorang pelipuran, sebagai seorang developeran, sebagai seorang agent itu akan multi dimensi mengenai disiplin ilmu ya. Minimal menurut pengalaman saya, kita sebagai seorang pelipur atau nanti kelak teman-teman juga menjadi seorang developer, itu ada minimal ada 20 sampai 23 disiplin ilmu yang berbeda yang teman-teman minimal tahu ya, tidak harus dalam menguasai tentunya. Tahu gitu, minimal tahu tentang desain, tahu tentang pemasaran, tahu tentang keuangan, tahu tentang produksi. Tentunya kan ini punya disiplin ilmunya masing-masing. Nah, tepat teman-teman sudah tepat ya, membeli atau melihat video ini ya, sehingga teman-teman mengetahui bisnis prosesnya. Karena kenapa? Kadang-kadang ya terjadinya kesalahan akad, terjadinya goror, terjadinya menzolimin orang lain atau hal-hal yang lain bukan karena keinginan kita, tapi karena kita sendiri yang tidak paham tentang ilmunya. Itu yang sering jadi masalah. Jadi kadang-kadang kesalahan itu bukan dari niat awal. Niat awalnya ya saya pengen menjadi seorang pelipuran atau saya pengen menjadi seorang developeran, tapi karena ilmunya sedikit ya bisa jadi kita menzolimi banyak orang gitu ya. Bisa jadi proyek kita bermasalah, proyek kita mangkrak, atau dalam bisnis prosesnya banyak kejadian yang salah. Nah, sudah tepat teman-teman menonton video ini, karena dengan menonton video ini kita akan bahas tuntas ya. Kita akan berikan ilmunya lengkap ya. Ini akan ada beberapa sesi yang memang cukup panjang
ya, agar teman-teman menguasai lebih lengkap. Lebih baik kita memahami berbagai macam ilmu walaupun belum digunakan secara langsung, tapi minimal teman-teman paham sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang itu fatal untuk kita, keluarga kita, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jadi kesalahan yang sering terjadi di bisnis properti di nomor 2 adalah kesalahan karena kita tidak mempunyai ilmu yang menyebabkan kita bisa menzolimi orang lain, terjadinya goror atau terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, jadi tetap tonton video ini selanjutnya, kita akan bahas kesalahan selanjutnya dan bisnis proses selanjutnya untuk mendalami ilmu di pelipuran properti. Kesalahan ketiga yang sering muncul nanti ketika teman-teman sudah memahami bisnis prosesnya di bidang pelipuran properti adalah biasanya dalam proses akuisisi lahan. Akuisisi lahan ini sangat penting teman-teman, karena ini kalau sebuah rumah itu gerbangnya, pintu utamanya lah. Jadi dalam sebuah bisnis pelipuran, bisnis properti, bisnis developeran dan lain-lain, jadi akuisisi ini menjadi gerbang utama. Kalau teman-teman di awalnya salah mengakuisisi lahannya, biasanya bermasalah proyeknya. Nanti kita akan ajarkan bagaimana mengakuisisi dengan benar, mencari lahan yang tepat, melakukan survei yang benar, indikator-indikator yang dilakukan, possibility study yang memang sesuai dengan kelayakan saat kita yang akuisisi, atau nanti kita akan bahas juga lebih dalam tentang teknik negosiasi dan akuisisinya. Gitu, tentang bagaimana akuisisi yang benar. Bahkan kita bisa mengakuisisi lahan-lahan yang hot deal, yang mungkin tidak perlu mengeluarkan banyak modal di awal dengan cara-cara yang tentunya sederhana. Jadi kesalahan ketiga yang sering terjadi di bisnis pelipuran yang mesti teman-teman hindari adalah akuisisi lahan yang salah. Kesalahan keempat di bisnis properti, terutama di pelipuran properti yang sering terjadi adalah salah mengurus izin legal atau menggampangkan mengurus izin dan legal. Nah, ini juga menjadi kunci utama teman-teman dalam nanti teman-teman memahami bisnis prosesnya. Nanti kita akan lebih dalam memahami dasar-dasar nanti legalitas, bagaimana perbedaan mengurus izin pelipuran sama bagaimana mengurus izin developeran, itu kita akan ajaran. Tapi banyak seorang pelipuran atau seorang developeran itu menggampangkan, ya udah deh bisa jualan dulu, yang penting proyeknya jalan, atau nanti aja urus izinnya belakangan, pecah sertifikatnya belakangan, IMB-nya belakangan. Akibatnya apa? Ini bisa jadi beberapa kesalahan, ini bisa jadi blunder buat kita. Kenapa bisa jadi nanti izinnya tidak keluar, bisa jadi sertifikatnya nggak dipecah, bisa jadi EMB-nya nggak keluar, bisa jadi atau aparat pemerintahan misalnya Satpol PP datang. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kesalahan yang sering terjadi keempat adalah teman-teman banyak banget yang menggampangkan mengurus izin atau tidak mengurus izin. Ya, kita harus paham nanti di video-video selanjutnya proses mengurus legalitas perizinan kita akan bahas lebih tuntas. Jadi kesalahan yang sering terjadi di keempat adalah mengurus izin dan legal. Jadi tolong perhatikan benar-benar ketika teman-teman sudah memahami video ini, jangan sampai salah mengurus legalitas dan perizinan di bidang properti syariah ini, karena sangat-sangat fatal, sangat-sangat vital, ya, sangat-sangat utama. Nah, jadi ini kunciannya. Jadi jangan dulu teman-teman melakukan proses-proses yang panjang kalau legal dan izinnya belum selesai. Supaya apa? Nanti enak loh kalau izin legalnya sudah selesai, teman-teman aman, kerja pun nyaman gitu ya. Orang-orang yang memang bertransaksi dengan kita pun akan cepat. Dan tentunya banyak keuntungan yang didapatkan ketika kita memang mengurus izin secara tepat, mengurus legalitas secara benar gitu. Jadi kesalahan keempat yang tolong sangat dihindari adalah kesalahan mengurus izin dan legal. Kesalahan kelima sebagai seorang yang bergerak di bidang properti, terutama di bidang pelipuran maupun developeran, adalah gaya hidup teman-teman, atau personality, ya, personality kita. Jadi namanya bisnis di bidang properti itu nanti kelak teman-teman akan berubah, ya, berubah, maksudnya berubah pendapatannya, dapat hasil yang cukup lumayan. Tapi jangan merubah gaya hidup teman-teman, jangan merubah personality teman-teman. Walaupun teman-teman dulu mungkin mohon maaf belum punya apa-apa, sekarang menjadi lebih
banyak. Nah, tetap gaya hidupnya yang namanya tanggung jawab, pekerjaan, kejujuran, etika, akhlak dan lain-lain itu jangan berubah. Banyak orang-orang berubah karena gaya hidupnya. Ya jadi OKB lah, orang kaya baru ya. Jadi yang tadinya nggak punya apa-apa tiba-tiba punya apa-apa. Kadang-kadang kaget, yang tadinya saya punya uang cuman berapa rupiah tiba-tiba uangnya bisa ratusan, miliaran dan lain-lain, sehingga tidak tepat penggunaan keuangannya. Jadi saran kami, kesalahan yang kelima ini pegang baik-baik adalah personality. Jangan sekali-kali walaupun teman-teman akhirnya menemukan video ini, melihat video ini dan teman-teman sukses, jangan pernah berubah. Ya, hati-hati karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ya, jangan sampai salah menggunakan keuangan. Nah, ini kesalahan yang sering muncul, ada personality developer itu nafsu, teman-teman. Hawa nafsu. Bisa jadi proyeknya belum kelar, belum selesai, nafsu buka proyek lain gitu, buka peran lain yang harusnya tanggung jawabnya diselesaikan dulu, atau mencampur adukan keuangan proyek satu dengan proyek yang lain. Nah, ini juga sering jadi masalah. Bahkan yang lebih berbahaya lagi adalah keuangan perusahaan digunakan sebagai keuangan pribadi. Nah, ini sering banget digunakan untuk, oh tadinya cuma pakai motor, akhirnya beli menjadi mobil. Yang tadinya mobilnya biasa, sekarang beli mobil yang lebih mewah. Atau bahkan yang tadi istrinya satu, pengen nambah istrinya makin banyak. Nah, ini juga sering terjadi. Sekali lagi, ini dihindari teman-teman, diingatkan. Personality itu terus harus dibentuk. Teman-teman harus bisa memanage dirinya sendiri, utama memanage gaya hidupnya, terutama juga memanage keuangannya, agar tidak terhindar dari kesalahan-kesalahan yang kita jelaskan tentang properti. Jadi sekali lagi, kesalahan kelima yang sering terjadi di bisnis pelipuran properti maupun developeran adalah personalitinya seorang pelipur atau seorang developer. Tolong dihindari.